Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini siaplah kehidupan kami untuk kami memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi tempat ini. Tuhan penuhi setiap hidup kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah sepenuhnya bekerja di tempat ini, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Dan siaplah kami untuk lebih dalam lagi memuji, membesarkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Oh Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, kemuliaan hadirat-Mu, kemuliaan hadirat-Mu, memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan. Nyucikan baik, hadapan tata Allah, pujian dan hormat, kemuliaan
Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Dia Allah yang kudus. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, oh penuh kemuliaan. Ini lagi, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, oh, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang hadir di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Surga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau memuliakan Tuhan. Sebab kami diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Haleluya. Yes. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah
surga bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi lebih sungguh kita mau katakan, surga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Surga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Langit dan bumi menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Sebabnya pada pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi bersorak-sorai bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang sudah menebus hidup kami. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita puji Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Dia yang sudah membebaskan kita dari maut. Amin. Dia yang sudah memerdekakan kita. Itu sebabnya kita layak memuliakan Dia. Puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang layak disembah. Silakan menunggu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ya dalam masjid. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Kita sama-sama memujikan pujian. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji, Mari jemaat Tuhan selalu pujikan pujian dengan segenap hatimu, mau menyembah, sebab hanya Dialah yang layak dipuji, selalu hanya Dialah yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi pujikan pujian ini dengan segenap Mau hatimu. memuji, Ya semua Allah yang ku dahsyat, selalu Ya Allah yang luar biasa, memujimu, Ya hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, saudaraku. Amin. ku selalu sembahmu, Kau yang layak Haleluya. semua Puji-pujian segala pujian, kemuliaan Jangan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. mau memuji, Haleluya. ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Pujilah umatnya, hai. Pujilah umatnya, hai Engkau. Kuatan tangannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus.
Yesus. Pujilah Tuhan, hai engkau pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ya, Pujilah Tuhan dengan segenap hati. haleluya. Kami mengangkat tangan kami ke tempat kudus itu. Sebab hanya engkau yang layak dipuji. Hanya engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini, kami boleh beribadah kembali. Kami boleh memuji-muji, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pagi hari ini Tuhan, Kau sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan saat Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, maka mujizat itu akan Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, berikan tanah hati yang baik dan subur untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang mengganggu jalannya ibadah kami hari ini. Jalannya firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga firman itu tidak bisa tinggal di dalam hati kami. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, masing-masing pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Bila kuasa otoritas yang dari Maha Tinggi turun ke atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, mengembalikan semangat kami Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami percaya kami semua pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai hari akhirnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia bertakhta dalam kerajaan surga dan Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Ibadah hari ini tetap direkam dan akan disiarkan secara online pada pukul 12 siang. Tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, jangan bangga diri. Jangan bangga diri. Kita melihat apa maksudnya jangan bangga diri, saudara. Apa bangga diri? Apa maksudnya jangan bangga diri, saudara? Jangan bangga diri, jangan bangga apa yang engkau punya. Coba tampilkan terus. Jangan bangga apa yang kita punya. Jangan bangga karena kita bisa. Jangan bangga karena engkau bisa. Jangan bangga karena engkau kuat. Jangan bangga karena kita kuat. Jangan merasa apa yang kita punya karena kita. Sekali lagi, jangan bangga diri, jangan bangga dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Jangan bangga karena kita kuat. Jangan merasa bangga dengan apa yang kita bisa miliki atau punya karena diri kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua ada batasnya, saudara. Karena semua ada batasnya. Orang bangga dengan apa yang dia miliki, itu pun ada batasnya, saudara. Orang bangga merasa bisa, merasa kuat, merasa mampu, merasa masih muda, toh itu ada batasnya, saudara. Semua terbatas, juga dengan tubuh ini terbatas, saudara. Jangan bangga diri. Kita melihat ayat pokok kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat yang ke-12. 2
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah bisa melihat di LED. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-12. 2, 3. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat pokok kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Naaman. Ini perkataan Naaman. Apa maksudnya Naaman berkata seperti itu? Karena Naaman bangga dengan apa yang dia miliki. Jadi ini perkataan Naaman, karena Naaman bangga dengan apa yang dia miliki. Nah, siapa Naaman? Siapa Naaman? Dan mengapa Naaman berkata seperti itu? Apa yang menyebabkan Naaman berkata seperti itu? Jadi siapa Naaman? Kenapa Naaman berkata seperti itu? Apa yang menyebabkan Naaman berkata seperti itu? Dan apa konsekuensinya dengan berkata seperti itu? Sekali lagi itu adalah ucapan Naaman. Siapa Naaman? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Naaman panglima Ben-Hadad Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini seorang panglima, pahlawan, disegani, terpandang di Damsik dan disayangi oleh rajanya. Siapa yang tidak bangga? Panglima, ya pasti ditakuti. Dia pahlawan, ya pasti dipuji-puji. Jadi tidak heran kalau Naaman mengucapkan kata-kata seperti tadi. Tidak heran, sebab dia panglima, dia dihormati, dia disegani, dia terpandang dan disayang oleh raja. Ia biasa dihormati. Dan orang taat perintahnya. Karena dia seorang panglima. Dia punya bawahan. Nah sekarang dia diperintah untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia biasa perintah, sekarang diperintah. Maka yang keluar adalah gengsinya. Harga dirinya. Apalagi itu dikatakan di depan pegawai-pegawainya. Ini yang menyebabkan Naaman berkata seperti itu. Itu sebabnya Naaman berkata seperti itu. Jadi apa yang Naaman ucapkan atau apa yang Naaman katakan itu menunjukkan jati dirinya. Menunjukkan jati dirinya. Dalam kitab Amsal pasal 27 di situ dijelaskan dalam ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi apa yang Naaman ucapkan itu menunjukkan dirinya, jati dirinya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan itu menunjukkan jati dirimu. Kalau dalam dunia sekuler itu hal yang biasa. Tapi untuk terima mujizat Tuhan itu bukan hal biasa. Untuk terima mujizat Tuhan. Naaman untuk terima mujizat Tuhan dia harus ikuti firman-Nya Tuhan. Apa kata firman? Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau terima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mau anak Tuhan bangga diri. Bangga dengan apa yang dia punya, hartanya, kekuatan, atau kemampuannya, kedudukannya. Dan apapun yang dia capai, kenapa tidak boleh? Sekali lagi karena semua itu ada batasnya. Semua yang kita miliki tidak ada yang tidak dari Tuhan. Amin.
Semua yang kita miliki itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak dari Tuhan. Semua Tuhan berikan kepada kita. Bahkan hidup kita ini pun adalah miliknya Tuhan. Amin. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Kita kembali kepada Naaman. Tapi mengapa Naaman berkata seperti itu? Kenapa Naaman berkata seperti itu? Maka Naaman tersinggung dengan ucapan Nabi Elisa. Karena Naaman tersinggung. Sebab itu diucapkan di depan pegawai-pegawainya dan dia seorang panglima. Dia biasa perintah, tapi sekarang dia harus menuruti perintah. Nabi Elisa menyuruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali agar kustanya sembuh. Itu dikatakan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dan Naaman tersinggung dengan kata-kata Elisa. Naaman pikir, kenapa harus 7 kali? Kok tidak cukup 1 kali? Kenapa harus di sungai Yordan? Kenapa tidak di Parpar, sungai Parpar dan sungai Abana yang ada di Damsik, di negaranya? Naaman tahu kalau Abana dan Parpar itu lebih jernih dari sungai Yordan. Sebenarnya tanpa dia sadari, Naaman sebenarnya sedang tersinggung dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Dia bukan cuma tersinggung dengan Nabi Elisa, apa yang Elisa katakan, tapi Elisa mengatakan firman Tuhan. Jadi tanpa dia sadari, karena dia orang Aram, dia sedang tersinggung dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Naaman gusar, ayat 11 berkata begini. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi di sini jelas Naaman berkata, aku sangka, aku kira. Dia menggerak-gerakkan. Dia berdiri lalu dia menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi dia akui dia berpenyakit kusta, tapi dia tidak tahu apa artinya kusta itu. Dan kita melihat Naaman butuh kesembuhan sebab dia berkata dengan demikian ia akan menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman itu butuh sembuh dari kustanya. Tapi menolak apa yang firman Tuhan katakan. Ada banyak orang di sekitar kita. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Tapi tidak mau taat dengan perkataan Tuhan. Jadi siapapun tidak akan bisa menerima pertolongan Tuhan kalau dia memakai konsep logika daripada imannya. Dan orang ini orang Aram, bukan orang Israel. Jadi jelas dia tidak mampu memakai imannya. Tapi anak-anak Tuhan harus pakai iman. Siapapun tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan pun tidak akan terima. Kalau dia pakai konsep logika dan bukan imannya. Maka kita melihat perjalanan Naaman. Naaman pergi dengan gusar. Alkitab menjelaskan itu dalam ayat 11 tadi. Naaman pergi dengan gusar. Artinya Naaman tersinggung dengan ucapan Elisa. Sama dengan Naaman tidak mengimani apa yang Tuhan sampaikan kepada Elisa. Bagaimana orang tersinggung bisa mengimani perkataan Tuhan melalui Elisa? Jadi sekali lagi kita tahu Naaman orang Aram dan dia tersinggung dan dia tidak bisa mengimani apa yang Tuhan sampaikan melalui Elisa kepada dirinya. Sedang apa yang Elisa ucapkan itu adalah perkataan Tuhan yang Tuhan taruh dalam mulut Elisa. Berarti sekali lagi Naaman tersinggung dengan firman Tuhan. Naaman orang Aram. Dia tidak pernah dengar firman. Tapi kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang percaya. Orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Orang yang tidak mengerti apa yang Tuhan sedang sampaikan. Dia bisa gampang tersinggung. Orang bisa berkata dalam dirinya, oh itu pasti ditujukan kepada saya. Kok gembala bisa tahu ya? Pasti ada yang kasih tahu. Padahal tidak. Tuhan yang kasih tahu. Tuhan yang kasih tahu Elisa apa yang harus ia katakan kepada Naaman. Jadi orang yang mudah tersinggung sulit terima pertolongan Tuhan.
Naaman pakai logikanya daripada iman. Orang yang selalu berlogika dengan firman, orang yang selalu berlogika dengan firman akan sulit terima mujizat. Tadi Naaman berkata, kok sungai Yordan? Kenapa tidak Abana dan Parpar? Naaman bangga dengan Abana dan Parpar, sungai-sungai yang dia miliki, yang ada di negerinya Damsyik. Naaman bangga diri dengan apa yang dia miliki. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bangga dengan apa yang seseorang miliki atau apa yang orang miliki, kemudian dia membanding-bandingkan dengan yang jasmani dibandingkan dengan yang rohani, akan membuat logika ini makin dominan dalam hidupnya. Kalau seseorang dia membandingkan yang rohani dibandingkan yang jasmani, maka orang katakan logika akan dominan dalam hidupnya lebih daripada imannya. Kita lihat Abana dan Parpar itu adalah sungai-sungai kebanggaan orang Aram. Sungai Parpar itu panjangnya 64 kilometer. Mengalir ke arah timur dari Gunung Hermon selatan Damsyik, sungai yang jernih airnya. Sungai yang jernih airnya. Dan Naaman bangga dengan apa yang ada di Damsyik. Sedang Abana itu disebut Chrysohoas. Artinya sungai emas. Orang Aram mengatakan Abana itu sungai emas. Orang Aram bangga dengan sungai ini termasuk Naaman. Sebab taman dan buah-buahan di Damaskus itu mendapat air dari sungai-sungai ini. Oleh karena itu tidak salah kalau Naaman bangga dengan kedua sungai yang ada di negerinya. Dibandingkan dengan sungai Yordan. Sebab itu dia bilang, bukankah Abana dan Parpar lebih jernih daripada sungai Yordan? Sungai Yordan, kita melihat sungai Yordan secara geografis, lembah sungai Yordan itu paling rendah di dunia. Sehingga nama Yordan atau Yarden itu artinya turun ke bawah. Nah sungai Yordan ini atau Yarden punya debit air terbesar dan terus menerus mengalir sepanjang tahun. Nah di Israel ini katakan ada belokan sungai Yordan dibelokkan, ada tempat yang disediakan untuk orang baptis. Orang baptis namanya Yardenits atau the Galilee Baptism Site on the Jordan River. Jadi di Israel ada tempat orang dibaptis di sungai Yordan. Nah, Tuhan izinkan beberapa tahun lalu saya pernah baptis 2 orang di sungai Yordan ini. Airnya enggak jernih, kalau tidak bisa dibilang kotor. Itu sebabnya Naaman pilih Abana dan Parpar. Nah, kalau kita melihat jarak lurus sungai Yordan ini lebih kurang 120 kilometer panjangnya. Tapi kalau dengan belokan-belokan, karena belok-belok maka bisa 2 kali lipat panjangnya. Nah sungai Yordan ini berada di 393 meter di bawah permukaan laut. Jadi cukup rendah dan dalam. Nah kita mengerti apa yang Tuhan mau dilakukan oleh Naaman. Sebenarnya Tuhan sedang mengajar Naaman. Yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau ajarkan melalui Elisa. Hidup dalam kerendahan hati dengan menanggalkan harga diri, gengsi. Jadi rendah hati itu tepatnya merendahkan diri di hadapan Tuhan, baru terima mujizat. Itu maunya Tuhan. Jadi dia harus tanggalkan gengsinya, dia harus turun dari kendaraannya dan dia harus masuk ke sungai Yordan. Jadi yang kedua baru dia harus masuk ke sungai Yordan, mandi 7 kali di sungai Yordan supaya kulitnya pulih kembali. Artinya kustanya hilang atau kudus atau tahir. Orang yang merendahkan diri itu menandakan bahwa dia mau terima apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang merendahkan diri itu satu tanda dia mau terima firman Tuhan. Dan ini belum terjadi pada diri Naaman. Dia menolak. Naaman
tidak mengerti. Dia bandingkan dengan sungai Abana dan Parpar yang ada di Damsyik. Dia bandingkan dengan sungai Yordan. Naaman tidak tahu bahwa bukan sungai Yordan, tapi Tuhan yang dapat menyembuhkan. Amin. Bukan sungai Yordan, tapi Tuhan mengajar Naaman untuk merendahkan diri. Baru dia terima mujizat. Naaman menolak. Sebab itu dia berkata, Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel. Naaman bergeming dengan kesombongannya, dengan bangga dirinya. Maka dengan menolak firman, maka konsekuensi yang Naaman terima, Naaman akan tetap berpenyakit kusta sampai mati. Jadi kalau dia tidak mau merubah dirinya, dia tidak peroleh mujizat, dia akan tetap kusta sampai mati. Nah, demikian juga dengan orang-orang percaya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia tidak mau hidup dalam firman, dia tidak mau bertobat, dia terus berkecimpung dalam dosa, maka dia akan mati dalam dosa. Di Israel orang yang berpenyakit kusta itu diasingkan. Alkitab menjelaskan tentang penyakit kusta. Orang yang berpenyakit kusta itu disingkirkan, diasingkan, dijauhi. Dalam Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Begitu juga dengan orang Kristen yang terus hidup dalam dosa. Orang Kristen yang tidak mau bertobat. Hidup terus dalam daging, mengumbar hawa nafsu. Hidupnya pasti jauh dari Tuhan. Terasing dari Tuhan. Dan berada di luar iman. Firman Tuhan bilang tadi, orang yang sakit kusta dia berkata dia harus najis. Dia berkata najis dan harus berpakaian cabik-cabik. Rambutnya terurai. Penampilannya acak-acakan, tidak rapi. Kusta menggambarkan dosa. Seseorang yang hidup dalam dosa, hidupnya pasti acak-acakan. Tidak rapi di hadapan Tuhan. Hidupnya pasti maunya sendiri. Hidupnya jauh dari Tuhan. Alkitab berkata orang yang berpenyakit kusta, rambutnya terurai tidak tersisir. Rambut itu ada di atas kepala. Tidak disisir. Ini bicara rohani yang acak-acakan. Ada logika, ada katakan pikiran di kepala. Jadi jalan pikirannya maunya sendiri, bukan maunya firman. Dan kita tidak heran. Kalau orang Kristen yang terus hidup dalam dosa, tidak mau ditegur dengan firman, tidak mau hidup dalam firman. Hidupnya pasti acak-acakan. Hidupnya menurut logikanya. Dia jalan menurut pikirannya sendiri. Apa yang ada di benaknya itu yang dia lakukan. Tidak peduli apakah itu tidak sesuai dengan firman atau tidak. Nah orang seperti ini, orang-orang seperti ini, dia bilang percaya Tuhan, tapi hidupnya tetap dalam dosa. Jangan sampai orang Kristen sudah terima keselamatan, tapi tidak bertumbuh dan tetap hidup dalam dosa. Itu seperti Lot yang sudah keluar dari Mesir, sudah diselamatkan, tapi tidak sampai Kanaan, tapi dia berhenti atau tepatnya diberhentikan oleh logika keinginan sendiri di Sodom dan Gomora. Itu Lot. Sudah keluar dari Mesir. Kalau orang Kristen sudah diselamatkan, tapi tujuannya tidak Kanaan surgawi, tapi daging. Itu seperti Lot. Ini beda dengan Naaman. Naaman orang Arab. Masalahnya Naaman itu orang Aram, bukan orang Israel. Jadi dia tidak tahu penyakit kusta itu najis di mata Tuhan. Dia tidak tahu. Coba kita lihat orang-orang di sekitar kita, mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak peduli dengan apa itu dosa. Jadi Naaman tidak tahu kalau kusta itu najis di mata Tuhan dan dia harus ditahirkan. Konsekuensi kusta di Aram itu berbeda dengan di Israel. Konsekuensi kusta di Aram itu dan di Israel itu beda. Di Aram atau Damsyik, penyakit kusta itu tidak menajiskan. Buktinya, Naaman bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Dia pahlawan, katakan dia panglima, bahkan dia disebut
pahlawan dan disayangi oleh raja, bukan dijauhi. Jadi tidak heran Naaman yang berpenyakit kusta itu bisa meraih segala-galanya itu di luar iman. Yang heran kalau orang Kristen seperti Lot sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi tidak sampai ke Kanaan. Sampainya di Sodom dan Gomora. Sampai di Sodom dan Gomora. Jadi yang heran kalau ada orang Kristen yang sudah tahu akibat dosa adalah kematian kekal, hukuman kekal, tapi masih berani bermain-main dengan dosa. Bangga dengan dirinya. Masih kuat, masih muda, masih bisa, masih mampu dan sebagainya. Orang Kristen seperti ini, kalau tidak berhenti berbuat dosa, kalau dia tidak bertobat, maka orang Kristen seperti ini akan mati dalam dosa dan terima hukuman Allah dalam api neraka untuk selama-lamanya. Kesempatan itu selagi orang masih hidup dan diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita melihat pandangan dunia itu beda dengan pandangan Tuhan. Aram menggambarkan dunia ini. Dalam pandangan dunia dosa itu biasa. Dalam pandangan dunia. Jadi orang-orang yang seperti mengerjakan dosa tidak takut Tuhan, tidak takut dosa. Mereka tidak takut berbuat dosa, bahkan dekat-dekat dengan dosa dan menjadi pelaku dosa. Mereka tidak takut dengan hukuman kekal. Bagi dunia dosa itu tidak masalah. Yang penting sukses, punya segala-galanya. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka itu seperti ada di ujung tanduk. Itu coba baca Mazmur 73 ayat 18. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mereka enggak sadar. Tapi kita lihat kusta itu najis di Israel. Di Israel orang yang berpenyakit kusta itu harus diasingkan di luar perkemahan sampai dinyatakan tahir. Tahir itu bersih, kudus. Jadi harus dinyatakan tahir, baru bisa diterima kembali. Kita lihat Imamat 14, apa yang Tuhan taruh dalam peraturan orang yang berpenyakit kusta dalam Imamat 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Harus dibawa kepada imam, apakah dia sudah tahir, sudah kudus atau belum. Jadi sebelumnya dia najis. Najis dalam pengertian tame bahasa Ibrani dan akatartos dalam bahasa Yunani artinya kotor. Tidak tahir, tidak kudus. Jadi harus dikuduskan dulu, harus ditahirkan, harus dibenarkan di mata Tuhan. Tuhan menuntut umatnya kudus. Sebab dia adalah kudus, maka umatnya harus kudus. Anak-anak Tuhan orang Kristen harus hidup dalam kebenaran firman. Dalam Imamat 11 ayat 44a berkata begini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Jadi harus alami pentahiran. Orang yang berpenyakit kusta harus alami pentahiran. Kembali kita lihat ayat 5-7 dari Imamat 14. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras. Jadi ada dua burung. Satu disembelih dan satunya dicelupkan ke darah burung yang disembelih. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan. 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang. Kali itulah Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali. Bukan 7 kalinya. Bukan sungai Yordannya. Tapi merendahkan diri dan taat kepada firman itu yang membuat dia terima mujizat. Jadi bukan 1-2 kali supaya kustanya benar bersih. Dan hanya Tuhan yang mampu.
Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa kita, mentahirkan, mengkuduskan kita, menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara. Burung yang disembelih itu melambangkan Yesus Kristus. Alkitab tidak pernah keliru. Saudara. Ada 40-50 penulis Alkitab, bukan pikirannya, tapi Tuhan memberikan ilham itu dalam surat Timotius. Tuhan memberikan ilham. Dalam Kejadian sampai Wahyu. Ada 40-50 penulis Alkitab yang Tuhan pakai. Dari nabi, rasul, dan seterusnya. Tapi tidak meleset dengan rencana Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan isi hatinya kepada mereka untuk menulis apa yang firman Tuhan katakan. Dan sudah diterjemahkan kepada ribuan bahasa. Supaya orang bisa percaya mendengar firman dan bertobat. Kita lihat dari kitab Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan disebut Pentatuh. Itu oleh Musa. Zaman Musa beda dengan zaman Yohanes. Tapi firman Tuhan tidak pernah keliru, firman Tuhan tidak bersalah, tidak pernah berubah. 7 kali dia harus dipercikan. Dan kita tahu itu yang disampaikan oleh Elisa. Burung yang disembelih sekali lagi itu menggambarkan Yesus Kristus yang mati bagi dosa manusia. Burung yang hidup, yang dicelupkan dalam darah burung yang disembelih, menggambarkan manusia yang diampuni dosanya oleh Yesus, ditahirkan, dikuduskan, dibenarkan. Maka burung yang hidup itu dilepaskan. Kapan? Sesudah dicelupkan ke dalam darah. Ada tanda darah dalam burung itu. Burung itu menggambarkan kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Maka kita melihat dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu tetap ada tanda darah keselamatan itu. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, keluar dari Taman Eden, dia diberi oleh Tuhan pakaian kulit binatang, ada tanda darah. Waktu umat Israel mau keluar dari Mesir, rumah-rumah orang-orang Israel harus ada tanda darah. Anak domba Paskah disembelih. Dan Yesus sendiri memberikan dirinya, disalibkan. Jangan keluar dari iman. Apapun kata orang, firman Tuhan benar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan itulah yang harus jadi pengukur kita. Yesus yang bisa membenarkan. Kalau kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 11b, di situ Tuhan berkata begini kepada orang yang berbuat dosa. Wanita yang berbuat dosa, Tuhan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sejak terima pengampunan dosa, sejak terima Tuhan, sejak mengerti firman, orang tidak boleh hidup dalam dosa. Dia harus hidup dalam kebenaran firman. Tuhan mau orang yang diselamatkan jangan hidup dalam dosa. Jadi harus jadi pelaku firman. Firman yang harus jadi pengukur hidup kita ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi firman Tuhan yang dapat menyatakan apakah seorang itu benar-benar jadi pelaku firman atau tidak. Benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ukurannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang jadi barometer. Firman Tuhan yang jadi ukuran bagi seseorang. Apakah seseorang hidupnya menjadi pelaku firman? Kalau seseorang hidupnya jadi pelaku firman, maka dia sedang hidup dalam kebenaran. Sebaliknya jika orang tidak melakukan firman, maka dia sedang hidup dalam dosa. Jadi tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan berkata supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan bilang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita yang sudah diselamatkan harus memuliakan Dia. Bukan dengan jiwa dan roh kita saja, tapi dengan tubuh kita. Maka Paulus bilang, biarlah tubuh, jiwa dan rohmu sempurna. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita mengerti, Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan. Untuk apa punya segala-galanya, tapi jiwanya binasa. Diceritakan dalam Injil Lukas 12 ayat 19, ada seorang yang bangga dengan apa yang dia miliki. Lukas 12 ayat 19. Diceritakan ada seorang yang bangga dengan apa yang dia miliki. Ia berkata begini, sesudah itu aku berkata kepada jiwaku. Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan berkata kepada dia begini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, kita lihat di sini, Naaman punya segala-galanya, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Apa gunanya kita bisa meraih semua yang di dunia ini, tapi kalau kita binasa? Naaman punya pangkat, dia panglima, punya kedudukan, dia kaya raya, dia disegani, dia disanjung-sanjung, dihormati, disayang raja. Tapi apakah itu bisa membuat Naaman sejahtera? Tidak. Kalau dia sejahtera, kenapa dia harus pergi dari Aram menuju ke Israel untuk supaya dia sembuh? Berarti dia butuh kesembuhan. Sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka butuh Tuhan. Tapi mereka tidak tahu caranya. Kita harus menjadi alatnya Tuhan. Kembali kepada Naaman. Firman Tuhan bilang ia berpenyakit kusta. Berpangkat tinggi, disegani, dihormati, disanjung, tapi kusta. Siapa mau? Siapa mau? Tidak ada yang mau. Punya segala-galanya, bangga dengan segala-galanya, tapi tidak, katakan tidak kaya di hadapan Allah. Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Hidup di dunia ini tidak kekal. Hanya ada dua tempat yang kekal. Sorga, tempat yang kekal, penuh dengan sukacita, mulia, bahagia selama-lamanya, hidup kekal selama-lamanya. Sedang neraka juga tempat siksaan yang kekal, penderitaan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jangan kejar daging. Jangan terus hidup dalam dosa, ujungnya maut, kematian, hukuman kekal dalam api neraka. Kalau kita melihat manusia pada umumnya, apa yang dia inginkan? Mereka tidak peduli. Apapun, pokoknya mendapatkan semua. Orang kalau ditanya, dia ingin karirnya sukses, berhasil, kaya raya, punya kedudukan, katanya punya kekayaan, dihargai, dihormati, dipuji, dan sebagainya. Tidak peduli dengan cara apapun dia harus mendapatkannya. Prinsipnya, sukses dalam segala hal, itu Naaman. Sesukses-suksesnya Naaman, dia terusik dengan kustanya. Karena itu Naaman butuh pertolongan. Kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itu artinya Naaman tidak nyaman dengan kustanya. Buktinya dia mau mendengar apa kata budak perempuannya, pelayan dari istrinya. Kenapa dia mau pergi ke Israel? Kita mengerti sejujur-jujurnya. Siapapun dia, orang percaya maupun tidak percaya, yang hidup dalam dosa, sebenarnya tidak ada nyaman. Tidak ada kedamaian. Dia was-was, ketakutan, takut ketahuan, takut akibatnya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang yang sudah diselamatkan ini, yang masih terus hidup dalam dosa, sejujurnya dia gelisah. Dia cuma menikmati sesaat, tapi sejujurnya dia gelisah. Dia butuh pertolongan Tuhan, siapapun dia. Kita lihat untung ada seorang anak perempuan, pelayan istri Naaman. Jadi berarti anak perempuan dari Israel yang ditawan oleh orang Aram ini adalah perempuan yang takut Tuhan serta memiliki kasih. Kita bertanya, kenapa? Kenapa pelayan istri Naaman atau perempuan yang ditawan ini kok punya perhatian terhadap penyakit kusta tuannya? Padahal dia kan budak. Dia budak, dia merasa dia dijual, dia sebagai budak, diperlakukan sebagai budak. Dia kan bisa tidak ceritakan itu. Jawabnya, karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia punya kasih. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki iman yang kuat, dimanapun dia berada, dia tidak pernah berubah imannya. Kita berada di dunia, di mana kita berada, di kota mana kita berdomisili nanti. Semua orang tidak tahu, Tuhan pasti punya rencana. Tapi anak-anak Tuhan yang imannya kuat, dia tidak akan berubah. Kita melihat di sini, gadis ini ditawan. Tubuhnya ditawan oleh orang Arab.
Tapi orang Aram tidak bisa menawan imannya. Babil bisa menawan tubuhnya, tapi tidak dengan imannya. Kita bisa melihat Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, imannya tetap kuat meskipun dia ada di daerah Babil. Anak-anak Tuhan yang imannya kuat tidak gampang terombang-ambing. Anak perempuan ini menjadi berkat bagi Naaman. Lalu cerita ini Naaman berangkat dari Aram ke Israel, itu cukup jauh. Tapi karena Naaman benar-benar butuh pertolongan supaya dia sembuh. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dia berhenti. Nah sekarang kita melihat. Tadi Elisa berkata, suruh dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Gengsinya diuji. Bukan Elisa menemui dia, tapi justru Elisa menyuruh utusan. Dia panglima, punya kedudukan tinggi, punya segalanya, dihormati. Tapi dia harus datang kepada seorang nabi dan tidak ditemui. Bayangkan apa yang ada di hati Naaman. Benar-benar harga dirinya diuji. Bukan cuma harga dirinya, bukan cuma gengsinya, tapi ketaatannya juga diuji. Elisa menyuruh supaya Naaman mandi 7 kali. Dia mau taat apa tidak? Kalau dia mau taat dengan firman, dia sembuh. Dalam ayat 10, dalam 2 Raja 5, Elisa menyuruh seorang utusan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Bukan cuma harga dirinya, gengsinya, tapi ketaatannya juga diuji. Dia panglima, punya kedudukan, punya bawahan, dia biasa perintah, tapi sekarang dia harus tunduk kepada perintah. Dia harus taat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Jadi seseorang yang mau terima pertolongan Tuhan, tidak ada yang lain kecuali taat dengan firman Tuhan, amin. Kecuali taat, tunduk kepada Tuhan. Jadi seorang yang ingin terima pertolongan Tuhan, kadang Tuhan izinkan orang harus melewati ujian gengsi, harga diri, kesombongan dan sebagainya. Kalau kita melihat kisah Naaman, akhirnya dia sembuh. Itu berarti untung Tuhan masih berkemurahan. Kita tahu Naaman sudah menolak. Penolakan Naaman atas perintah Nabi Elisa tidak membuat Tuhan marah terhadap dia. Siapa Tuhan? Bukankah Tuhan itu penuh dengan kasih? Naaman sudah menolak, dia berkata, dia pergi dengan gusar. Bukankah Aban-Aban dan Parpar lebih baik daripada Yordan? Dia pergi dengan panas hati. Tapi Tuhan berikan kemurahan. Tuhan masih berkemurahan dan tentu Tuhan punya jalan. Tuhan beri kesempatan. Kita baca dalam ayat 13. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Firman Tuhan, ya dan amin. Artinya benar. Ayat 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir. Apakah mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal mau datang sama Tuhan dalam kerendahan hati dan percaya kepada firman-Nya. Kemurahan Tuhan ada batasnya. Kalau sampai Naaman tetap menolak untuk turun dari kendaraan dan mandi di sungai Yordan 7 kali, habislah kemurahan Tuhan bagi dia. Dan Naaman tetap akan berpenyakit kusta, tetap berpenyakit kusta sampai matinya. Begitu juga dengan orang-orang yang percaya tapi hidup dalam dosa. Tuhan berikan kemurahan. Kita lihat Roma 2 ayat 4 berkata begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemurahan Allah. Saya yakin Allah itu murah hati. Dia murah hati kepada setiap orang. Supaya orang apa? Supaya orang sadar dan bertobat.
Coba kita lihat kisah Naaman. Sudah tolak, sudah pergi. Tapi ada pegawai-pegawai Naaman. Ini yang disebut kemurahan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13 tadi kita membaca. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang besar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kita bertanya, siapa bawahan yang berani berkata kepada majikannya? Siapa prajurit yang berani berkata kepada panglimanya? Siapa prajurit yang berani memerintah panglimanya? Tentu secara logika tidak ada yang berani. Tapi mengapa kita melihat pegawai-pegawai Naaman berani berkata kepada Naaman? Bukankah katakan ia hanya menyuruh Tuhan mandi di sungai Yordan? Mereka berani mengatakan kepada Naaman, karena apa? Karena mereka mengasihi Naaman sebagai panglimanya. Betul, saudara. Tapi bukan cuma itu. Tapi Tuhan yang menaruh keberanian kepada mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan taruh, itu bukan kebetulan. Mungkin itu istrimu melihat kelakuanmu. Mungkin itu suamimu melihat kelakuanmu. Mungkin itu orang tuamu melihat kelakuanmu. Mungkin itu anakmu melihat kelakuanmu. Mereka sedang mendoakan engkau agar engkau mau melakukan firman dan jadi pelaku firman. Mungkin orang-orang yang dekat yang tidak engkau perhitungkan. Tapi mereka mengasihi. Siapa yang kita bisa lihat panglima memperhitungkan bawahannya? Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai setiap orang. Tuhan beri kesempatan kepada semua orang, amin. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Kesempatan itu dia terima, Tuhan mau. Kesempatan untuk terima Tuhan dan diselamatkan bagi yang belum percaya. Tapi juga kesempatan untuk hidup dalam kebenaran bagi orang yang sudah percaya. Stop berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran sekarang ini dan bukan besok. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Orang kaya yang bodoh hidupnya hanya untuk kekayaannya, dia terlambat. Jangan seperti orang kaya yang terlambat percaya dan masuk dalam neraka. Dan jangan terlambat untuk berhenti berbuat dosa. Kita lihat Lazarus dan orang kaya. Dia terlambat percaya. Lazarus, dia dekat dengan Tuhan. Tapi orang kaya terlambat percaya. Jangan bangga diri, tapi cepat sadar. Seperti Naaman, sebelum batas kemurahan Allah. Itu artinya apa? Kalau engkau menerima sesuatu dari orang-orang di sekitarmu. Doa-doa mereka, perkataan-perkataan yang membuat engkau harus kembali kepada Tuhan. Itu tanda kemurahan Tuhan. Sekali lagi jangan bangga diri, tapi cepat sadar. Seperti Naaman, sebelum batas kemurahan Allah habis. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, amin. Dia ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tahu hidup kita ini adalah kesempatan. Kita mau pergunakan kesempatan ini atau tidak tergantung kita. Tapi Tuhan beri kita kesempatan untuk apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi alatnya Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Kembali katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, mari semua katakan. Cesaria Yuwono berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah Nyanyikan hidupku pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. selagi Menjadi kerinduan kita kepada Tuhan selagi kita masih ada. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah, mari kita angkat tangan kanan kita. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami seutuhnya dalam milik-Mu. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Apa yang ada dalam diri kami, itu bisa Engkau pakai. Apa yang menjadi kekurangan kami, itu bisa menjadi kelebihan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau dibatasi oleh keadaan kami. Kami tidak mau dibatasi oleh kekurangan kami. Tapi ketika Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, ketika Roh-Mu berbicara dalam hidup kami mau melakukannya Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Ampuni segala keangkuhan kami. Ampuni segala kesombongan kami yang mungkin selama ini kami mengandalkan
kami mengandalkan harta kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Hidup kami ada semua karena Tuhan. Kami sehat, kami kuat semua karena Tuhan. Tidak ada yang patut kami banggakan dalam hidup ini ya Bapa. Tidak ada yang patut kami banggakan dalam hidup ini, semua karena Tuhan. Semua yang kami miliki, semua karena Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Firman-Mu telah berbicara pada pagi hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami, Firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Bukan hanya saat kami berada di gereja Tuhan, tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari kami mau mempraktekannya. Kami mau lebih lagi menahan diri kami. Kami mau lebih lagi menahan ego kami. Kami mau melepaskan semuanya ya Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup kami diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk keluarga kami. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat Engkau dalam kami. Ketika kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan atas kami. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan berikan atas kami Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau. Ini hidup kami, terus Engkau proses hidup kami. Terus Engkau bentuk hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Kami pun mau terus lagi dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Melalui perkataan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Melalui hidup kami mau terus belajar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menuntun langkah-langkah hidup kami, memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat yang dari Tuhan, urapan Allah terus menjadi bagian hamba-Mu. Terus singkapkan firman-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini hidup kami sepenuhnya dalam milik-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu tinggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan atas setiap umat-Mu di tempat ini. Dengan tubuh sehat mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.